Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, brother and sister fillah, yang semoga Allah berikan kita istiqomah sampai akhir hayat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji tentang yang disebut dengan keistimewaan bulan Ramadan. Tentunya sudah terlalu banyak informasi yang kita dapatkan tentang keistimewaan dari bulan Ramadan. Tetapi kendati pun demikian, rasanya saya perlu untuk mengingatkan untuk kita semua, untuk diri saya dan kita semuanya, jangan sampai bulan Ramadan tahun ini terlewat begitu saja. Karena boleh jadi Ramadan yang lalu kita menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi tahun ini, karena memang tidak ada jaminan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang di tahun-tahun mendatang, jangan kita lewatkan dengan memaksimalkan ibadah kita. Dan itu hanya akan terjadi bila kita mengetahui tentang apa yang tersimpan dari bulan Ramadan. Pertama, jemaah sekalian berbahagia, di dalam bulan Ramadan ada yang disebut dengan puasa. Yes, semua orang banyak melakukannya. Tetapi jangan lupa ada sebuah informasi dari Nabi berapa banyak orang yang berpuasa dan mereka hanya merasakan lapar dan haus. Artinya sebuah warning yang harus kita pikirkan. Apa sebabnya mereka hanya berpuasa dengan menahan lapar dan haus dan tidak mendapatkan yang lainnya? Boleh jadi karena mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Pertama, yang saya ingin sampaikan bahwa bulan Ramadan teramat istimewa karena ada satu malam di malam bulan Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dia lebih baik dari 1000 bulan. Kita sudah mengetahui semuanya. Tetapi lagi-lagi hanya menjadi sesuatu yang kita dengar tetapi tidak melakukan sebuah usaha yang keras. Apa usaha yang kerasnya? Jagain dari malam tanggal pertama Ramadan sampai malam akhir, maka engkau menunjukkan orang yang serius dalam usaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kendati pun Nabi SAW juga memberikan bocoran dalam tanda kutip bahwa malam Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi di 10 hari terakhir dan di hari-hari ganjil. Tetapi bukan itu yang ingin saya sampaikan karena sudah cukup banyak yang kita dapatkan informasi perihal malam Lailatul Qadar. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dahsyatnya dari bulan Ramadan itu, karena di dalamnya ada ibadah puasa. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dha'fin illa siyama." Ini yang harus kita pikirin, bahwa segala kebaikan itu dia dengan 10 kali lipat balasannya hingga sampai kepada 700 kali lipat. Illa siyama, kecuali puasa. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan yang kita bersama-sama berpuasa. 10 sampai 700 itu untuk semua kebaikan, tetapi buat puasa berbeda. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalas dengan puasa yang mereka lakukan. Jamaah, brother and sister fillah, kita bayangkan betapa istimewa dan mulianya kita diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah perbuatan yang itu khusus dilakukan untuk Allah. Ibadah haji boleh jadi rentan dengan kontaminasi ria atau sifat-sifat yang buruk lainnya. Zakat boleh jadi juga terkontaminasi dengan niat-niat yang lain, tetapi tidak dengan puasa. Bahkan sekelas sholat, Allah ingatkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tetapi puasa dia sangat berpeluang untuk seseorang melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Brother and sister, kenapa kemudian para sahabat dalam banyak riwayat kita akan dapatkan mereka bergembira dengan datangnya bulan Ramadan karena ada sebuah kesempatan
bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan karena keimanan, wa ihtisaban, karena Allah. Jemaah, brother and sister, apa yang akan didapatkan? Maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya. Bayangkan betapa istimewanya bulan Ramadan. Bila saat ini engkau berusia 50 tahun, 60 tahun, maka 1 bulan yang kau lakukan dengan berpuasa karena imanan wahtisaban, maka sebesar apapun dosa yang pernah kau lakukan di hadapan Allah akan mendapatkan ampunan. Dan ini kesempatan yang jangan sampai terlewatkan. Karena jemaah, brother and sister, ini bentuk kasih sayang Allah. Kita diberikan kesempatan untuk merecover segala kekeliruan, kesalahan dengan kebaikan-kebaikan 1 bulan ini. Tekadkan dalam hati kita, 1 bulan aja jadi orang soleh. Maka lihat apa yang akan terjadi. Tidak pernah ada lagi derai air mata kesulitan urusan dunia. Dari lantaran saat engkau memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menjadi orang yang soleh di hadapan Allah. Maka yang akan terjadi pada dirimu adalah, dan siapa saja orangnya, dia akan dalam keridhaan Allah. Dan mereka dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Ayatnya kita hafal, sangat familiar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan 1 hal bagian akhir yang ingin saya sampaikan. Ada 1 buah pintu di surga yang dikhususkan buat mereka yang berpuasa. Dil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyanu la yadkhuluhu illa as-shaimuna wa huwa mau'udun biliqa'illahi ta'ala fi jazai shaumihi. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ada sebuah pintu di surga yang namanya Babur Rayyan, yang itu buat engkau, siapa saja yang berpuasa imanan wahtisaban. Jangan lewatkan 1 bulan ini, kita manfaatkan untuk tilawatil Quran, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, qiyamul lail, perbanyak sedekah. Bahkan Nabi SAW di bulan Ramadan sedekahnya semakin dahsyat. Kenapa? Karena bulan Ramadan teramat istimewa. Bahkan 1 hari di bulan Ramadan tidak tergantikan oleh berapapun jumlah hari di luar bulan Ramadan. Begitu istimewanya. Bila kebaikan paling tinggi dibalas 700 kali lipat, tidak terjadi. Dan bukan hanya itu, bila dengan puasa di bulan Ramadan atau kebaikan apapun yang dilakukan di bulan Ramadan, semoga Allah kuatkan kita untuk memaksimalkan ibadah kita. Karena sekali lagi, usikum wa nafsi bitaqwallah, tidak pernah ada jaminan Ramadan di tahun-tahun mendatang akan kembali kita nikmati suasananya. Bilapun Allah tentukan ini Ramadan terakhir, maka kita tidak akan menyesal bila Ramadan ini kita maksimal dalam beribadah dan mengisi setiap waktu yang dilewati selama bulan Ramadan. Brother and sister fillah, mudah-mudahan ini memotivasi buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.